Saya tidak ada memposting, saya tidak merepost. Jadi Richard Lee membuat postingan, setelah itu beberapa saat setelah itu ada undangan kolaborasi, setelah itu sudah sampai di situ saja tanpa saya tahu untuk captionnya, lain-lain itu memang Richard Lee yang memposting. Katanya pabrik saya ditutup, pabrik saya memproduksi produk yang berbahaya, terus pabrik saya katanya memproduksi merkuri, saya menjual merkuri, itu semuanya fitnah. Perseteruan panas yang terjadi antara Dr. Oki dengan pengusaha skincare Heni Sagara terus memanas dan semakin memanas. Hal ini terjadi karena suami Heni yaitu Iwa Wahyudin melaporkan Dr. Oki ke Polda Jawa Barat dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik melalui Polda Jawa Barat. Pada 24 April yang lalu mendatangi Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan. Lalu keterangan apa saja yang diberikan dan diketahui oleh Dr. Oki Pratama? Dr. Oki Pratama usai sidang pun menjelaskan bahwa dirinya menjadi saksi atas postingan pabrik mafia skincare, yang menurut kesaksian Dr. Oki Pratama hal tersebut diposting oleh Dr. Richard Lee. Ia mengakui hanya membantu kepolisian dengan menjawab apa yang ia ketahui, terutama soal kolaborasi konten yang mendadak menyeret namanya. Padahal seluruh narasi dan caption sepenuhnya dibuat oleh Dr. Richard Lee. Lalu seperti apa juga tanggapan dari Heni Sagara dan suaminya atas dugaan fitnah yang telah menyerang nama baiknya dan juga produk-produk yang dihasilkan? Berikut seperti inilah pernyataan dari Heni Sagara setelah menjalani sidang lanjutannya sebagai saksi korban di Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa bernama Gusnafili. Rekan-rekan sekalian, bahwa kegiatan laporan ini diawali pada laporan LPB 684 12 Romawi 2025 SPKT Polda Jabar, yaitu dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2025 atas nama pelapor Heni Purnamasari atau Heni Sagara terkenalnya. Rekan-rekan sekalian, dari laporan polisi ini kami tindak lanjuti dengan surat perintah penyidikan dengan nomor SP Sidik 1 Romawi /2.5 2026 bila siber tanggal 13 Januari 2026. Kemudian kami juga melakukan surat yang dikeluarkan oleh Bapak Kapolda ke SPDP. Di surat dimulainya penyidikan ini ya dengan nomor SPDP 142 2 Romawi Reserse ya 2,5 Oktober 2025 pada tanggal 19 September 2025. Tadi kita diperiksa terkait masalah postingan Dr. Richard Lee, yang mana laporannya itu sudah tahun lalu bulan Februari 2025. Nah, hari ini kami diperiksa berdasarkan undangan panggilan dari penyidik siber Polda Jabar dan kami memenuhi panggilan kooperatif sesuai dengan apa yang sudah diagendakan. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Berapa pertanyaan dan berapa lama tadi? Tadi pertanyaannya 20-30 pertanyaan. Tadi pelaksanaannya cuma 2 jam. Karena pertanyaan itu sudah pernah diajukan dalam penyelidikan sehingga hanya mengulang aja. Di situ kita menjelaskan beberapa hal dan kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang perkara ini. Bahwa perkara ini terkait postingan DRL yang mana postingan tersebut dahulu pernah juga saya jelaskan bahwa ini terkait penjelasan BPOM terkait pemberitaan mafia skincare. Jadi itu ini pemberitaan mafia skincare. Ini dari BPOM penjelasannya dan ini terkait juga tentang postingan yang ini. Jadi yang ini yang dipermasalahkan. Nah, jadi Dr. Oki kapasitasnya hanya sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Nah, di situ. Dan ini juga sudah pernah diberitakan juga oleh media RRI.
Ini juga saya sampaikan juga ke teman-teman media, biar teman-teman media juga lihat nih. Jadi Richard Lee membuat postingan, setelah itu beberapa saat setelah itu ada undangan kolaborasi, setelah itu sudah sampai di situ saja tanpa saya tahu untuk captionnya, lain-lain itu memang Richard Lee yang memposting. Karena kan dokter sebagai saksi. Ya nggak ada masalah, selagi saya bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan, ya saya berikan. Selagi saya tahu, ya saya ceritakan. Yang nggak tahu, ya saya katakan nggak tahu. Sebatas itu aja. Tapi konteksnya dokter merepost kah atau apa nih Tidak terseret ada. hal ini? Pada saat kita berbicara Mustafa, kami menganggap dia adalah buzzer. Buzzer yang membuat konten yang kemudian dibayar oleh seseorang. Tugas kita adalah sekarang mencari tahu, dalam persidangan akan digali juga siapa otak di baliknya. Siapa yang membayarnya. Nanti akan kita cari tahu. Kita akan bisa mengenal sekarang. Dan juga jika nanti di kepolisian juga masih ada data-datanya, ini transferannya dari siapa, untuk melakukan apa, itu akan kita ajukan lagi. Lalu seperti apa tanggapan dari Dr. Oki Pratama usai jalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh suami dari Heni Sagara? Benarkah Dr. Oki mengaku tidak ada hubungannya dengan satu orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa oleh pihak Polda Jawa Barat? Dan seperti apa respon dari suami Heni Sagara dengan fakta-fakta yang ada bahwa ada pihak yang menyerang nama baiknya dan juga menjelekan produk-produk yang dihasilkan oleh Heni Sagara? Benarkah baik Heni Sagara maupun sang suami akan terus memperjuangkan untuk mendapatkan keadilan usai merasa difitnah habis-habisan atas postingan yang tidak benar di media sosial? Justru DRL belum diperiksa. Ini nih, pabrik kosmetik, Mafia Skincare disegel tuh. Ini postingan DRL tuh. Ya, dan postingannya masih ada. Kamu bisa cek, postingannya masih ada dan itu diberitakan oleh sejumlah media. Ya, ini daftar link media-medianya. Ada RRI, ada Liputan Bali, dan seterusnya nih. Dan banyak. Ini Jadi saya sebelum Dr. Richard Lee memposting, banyak media-media juga yang sudah dahulu memposting kayak gitu. Jadi saya di sini kapasitas bukan membela Richard Lee ataupun mendukung Richard Lee, tapi apa yang saya tahu ya saya sampaikan kayak gitu. Jadi tetap netral. Jadi Richard Lee memposting di tanggal tersebut, sebelum itu sudah banyak yang memposting kayak gitu. Jadi kenapa pelapor menyalahkan Richard Lee kayak gitu? Harusnya ditanyakan nih kepada media-media yang sebelumnya sudah memposting itu dulu. Kedua, saya juga bingung karena yang saya cek ketika saya dapat laporan, baru saya cek nih kayak gitu. Oh, ada nih memang postingan-postingan terkait seperti itu. Campur-campur. Ya, yang buzzer nggak ada panggilan. Nah, itu tuh sekali tanya. Dokter Oki dipanggil masalah buzzer nggak ada. Dokter Oki tidak pernah dipanggil masalah buzzer. Perkaranya udah P21, sudah disidangkan. Ini Dokter Oki datang, kamu tahu? Saya sudah siap lahir dan batin untuk membongkar ini semuanya karena ini sangat keji, sangat zolim, gitu kan. Mereka juga punya bisnis yang sama, usaha yang sama, gitu kan. Sampai melakukan black campaign seperti ini, memerintahkan, membiayai, menyerang personal branding, gitu kan. Ibaratnya pesannya itu mereka itu mau sampai di hati masyarakat itu tertanamnya si Heni Sagara ini adalah mafia skincare. Ibu yakin nggak dalangnya otaknya ini akan terbongkar kelak? Oh sangat, saya sangat yakin. Selama 1,5 tahun saya sabar, saya ikhtiar, saya berdoa, saya yakin Allah saya, itu Tuhan saya sangat mengenal saya. Allah tahu semua black campaign ini adalah fitnah. Intinya keyakinan saya terhadap yang menciptakan saya itu saja. Saya yakin ini pasti terbongkar dan saya selalu ikhtiar. Begitu juga suami saya, gitu kan, selalu pasti akan menepati janjinya. Ini pasti terbongkar dan saya yakin ini sebenarnya sudah hampir terbongkar. Cuman mereka lawan saya ini yang memblack campaign saya ini, bos-bos ini ya pasti mereka melakukan daya upaya, gitu kan, supaya mereka tidak kena.
bahasanya. Semua black campaign, semua isu-isu liar itu hanya fitnah dan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Jadi sekali lagi saya berada di belakang istri saya 100%. Saya akan membela sampai titik penghabisan harga diri istri saya, keluarga, saya juga punya anak dan lain-lain. Bayangkan kalian, kita telah diserang hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lebih, hampir mau 2 tahun. Dan saya terlihat memang tidak pernah tampil, tidak pernah muncul, tetapi dalam diamnya saya itu saya punya kehendak untuk membela diri karena ini adalah kewajiban saya sebagai seorang suami. Bahkan saat disinggung soal isu adanya aliran dana di balik postingan tersebut, Dr. Oki menantang dengan tenang agar segala tuduhan itu dibuktikan saja secara hukum daripada hanya menjadi bola liar di masyarakat. Sementara di sisi Heni Sagara terus akan mengejar siapa otak di balik serangan terhadap pencemaran nama baik yang telah diterima olehnya dan juga keluarganya serta produk-produk yang dihasilkannya. Ibu Heni mau sampai sekarang orang baik, orang hebat, orang sukses. Hubungannya gimana dok sebenarnya, dok, komunikasi waktu itu? Tidak mau berkomentar. Jadi siapapun yang berani menimbulkan hoax, fitnah kepada klien kita juga nggak akan sungkan-sungkan untuk proses itu. Kita akan cari tahu sampai mana ini, otaknya siapa ini, itu yang akan selalu kita lakukan. Pada hari Rabu 29 April 2026 lalu, terdakwa yang bernama Gus Nafili sebagai terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Bandung. Dengan jujur, ia memohon maaf dan mengakui bahwa dialah sosok di balik unggahan viral di media sosial yang selama ini memicu kegaduhan. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang memerintahnya. Baginya, aksi tersebut adalah bentuk solidaritas dan fans berat Nikita Mirzani yang kini justru membawanya ke kursi pesakitan. Usai persidangan yang penuh ketegangan, Heni Sagara dan suaminya akhirnya angkat bicara mengenai permohonan maaf dari sang terdakwa. Yang sudah saya interogasikan ke penyidik waktu di Polres Manado, waktu itu saya bilang itu saya dapatkan seperti yang Ibu Heni ucapkan tadi di comot, ya saya comot itu di Twitter. Begitu juga yang di hijab hitam, maaf ya, yang di hijab hitam itu saya comot juga di Twitter. Jadi ambil itu dari Twitter. Ya. Jadi ramenya di Twitter. Jadi maksudnya gambar itu memang sudah seperti itu, baru kamu comot, kamu posting sendiri lagi gitu kan? Iya. Itu bukan kamu yang mau tanggapi gitu maksudnya? Bukan saya yang ngedit. Bang Eri itu bukan. Sekiranya Bu, saya minta maaf sebelumnya sebagai manusia. Saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada Ibu dengan segala kerendahan hati saya Bu. Mungkin saya minta maaf kesalahan yang saya buat, dan saya tahu Ibu seorang ibu juga, saya cuma ikut-ikutan ramai lah waktu itu karena saya juga cuma pendukungnya Nikita, aku dukung Nikita aja Pak waktu itu, jadi saya cuma ikut-ikutan aja doang, jadi dikirain saya buzzer karena sempat kemarin nomor rekening pribadi aku diambil secara paksa, nomor handphone aku diambil secara paksa, semuanya secara paksa, tapi saya berusaha kooperatif, saya menghormati segala pelapor sampai yang melaporin saya sangat kooperatif, saya serahkan walaupun tidak diserahkan atau tidak dimintakan oleh penyidik, saya menyerahkan langsung kepada penyidik bahwa silakan diperiksa kalau saya terbukti, dan memang saya tidak terbukti sebagai buzzer. Artinya menyesal ya? Tidak ada suruhan. Inisiatif sendiri. Tapi ada di mana Bang? Hah? Barang transfer apa? Silakan periksa sama penyidik. Artinya nggak ada di sini ya Bang? Nggak ada. Berarti semua membantah itu ya Bang? Bantah. Nggak ada bayaran. Apa sendiri motifnya apa Bang? Fans sama Nikita. Meski terdakwa telah mengakui perbuatannya dan membantah semua tuduhan, Heni Sagara menyimpan kekhawatiran yang jauh lebih dalam bagi publik. Ia berpesan agar masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi saat bermedia sosial. Namun, yang paling mengejutkan, Heni justru mengaku merasa iba terhadap sang terdakwa. Ia menduga bahwa terdakwa hanyalah korban yang telah dicuci otaknya oleh sosok dalang sesungguhnya yang hingga kini masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Memang saya tidak
pernah mengenal gitu kan sosok Gus Nafili. Dan tadi juga kalian lihat Gus Nafilinya juga meminta maaf kepada saya. Kalau saya sih justru malah melihat tadi kasihan ya, karena sebenarnya kan dia itu hanya terbrainwash gitu kan, terbrainwash oleh ya yang jahatnya itu ya otak-otak dalang-dalangnya ini. Bisa dibilang hanya alat ya Bu? Hanya alat untuk disebarluaskan, diperbanyak. Sedangkan otaknya, dalang-dalangnya harus sampai diusut, harus sampai ditangkap. Karena ini sangat merugikan negara juga gitu kan. Jadi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri menurun, skincare dalam negeri menurun. Karena black campaign ini, padahal black campaign itu semuanya tidak benar, itu hoax semuanya. Saya kira sedangkan tadi cukup fair ya, karena jaksa diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian kuasa hukum juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada dua saksi yang dihadirkan, lalu bahkan terdakwa juga diberi kesempatan untuk menyatakan sesuatu di mana dimanfaatkan oleh dia untuk meminta maaf, dan dia juga membantah beberapa hal. Saya kira sebagai sebuah proses persidangan normal-normal saja dan sangat wajar. Sekali lagi saya tidak pernah mendahului Tuhan, saya tidak pernah mendahului majelis hakim. Yang pasti semua fakta di persidangan itu menjadi bagian dari keputusan hakim nanti yang akan dipertimbangkan. Dan kita berdoa seperti halnya isi saya berharap bukan cuma berhenti di Gus Nafili ya. Ini mudah-mudahan terungkap, terbongkar sampai ke akar-akarnya, sampai ke otak-otaknya yang menyuruh, membiayai dan mendesain semua ini supaya huru-hara skincare di Indonesia cepat selesai. Ya, harapannya masyarakat Indonesia cerdas dan bijak dalam menanggapi suatu berita. Belum tentu itu berita yang trending topik gitu kan, yang diposting oleh orang yang pengikutnya banyak, yang terkenal, belum berarti itu benar. Bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu fitnah, bisa jadi itu punya tujuan menjatuhkan, pesanan orang lain. Itu betul-betul sangat merugikan sekali. Tak berhenti sampai di situ, kuasa hukum Henny Sagara kini mulai bergerak agresif untuk melacak siapa sosok pemain besar di balik layar yang menggerakkan akun-akun penyebar fitnah tersebut. Melalui fakta-fakta yang terkuak di persidangan, mereka tengah memburu dalang utama yang diduga kuat menjadi penyokong dana untuk menjatuhkan reputasi kliennya. Henny Sagara sendiri merasa sangat yakin bahwa kampanye hitam ini adalah fitnah keji yang tinggal menunggu waktu untuk terbongkar sepenuhnya. Pada saat kita berbicara Gus Nafili, kami menganggap dia adalah buzzer yang membuat konten yang kemudian dibayar oleh seseorang. Tugas kita adalah sekarang mencari tahu, dalam persidangan akan digali juga siapa otak di baliknya, siapa yang membayarnya. Nanti akan kita cari tahu, kita akan bisa mengenal siapa. Dan juga jika nanti di kepolisian juga masih ada data-datanya, ini transferannya dari siapa, untuk melakukan apa, itu akan kita ajukan lagi. Betul. Ibu yakin nggak dalangnya, otaknya akan terbongkar kelak? Oh sangat, saya sangat yakin. Selama 1,5 tahun, saya sabar, saya ikhtiar, saya berdoa, saya yakin Allah saya, itu Tuhan saya, sangat mengenal saya. Allah tahu semua black campaign ini adalah fitnah, dan saya yakin ini sebenarnya sudah hampir terbongkar. Cuman mereka lawan saya ini, yang memblack campaign saya ini, bos-bos ini, ya pasti mereka melakukan daya upaya gitu kan, supaya mereka tidak kena bahasanya. Tapi lagi-lagi semuanya ada dalam genggaman Allah. Saya terus berdoa, saya terus berikhtiar. Peringatan keras pun meluncur dari mulut kuasa hukum Henny Sagara bagi siapa saja yang masih berani menyebar hoaks dan fitnah keji terhadap kliennya. Dengan nada tegas, ia mengingatkan para terduga pelaku untuk berpikir 2 kali sebelum mencemari nama baik orang lain, karena ancaman hukuman 12 tahun penjara kini sudah menanti di depan mata. Sang pengacara merasa miris karena para pelaku diduga rela mempertaruhkan masa depan mereka hanya demi bayaran yang tidak seberapa. Seolah ingin menyudahi segala simpang siur, pihak kuasa hukum menantang publik untuk membuktikannya sendiri dengan mengecek langsung data resmi BPOM guna memastikan bahwa tuduhan merkuri tersebut hanyalah isapan jempol belaka.
Pihaknya pun menegaskan tidak akan segan-segan menyeret siapapun yang terlibat ke jalur hukum tanpa ampun. Mengenai pasalnya, pasal yang dikenakan adalah pasal 35, yaitu pembuatan hoaks fitnah, yang mana masa hukumannya 12 tahun. Jadi hati-hati, jari Anda itu ketika membuat postingan itu harus dipertanggungjawabkan. Apalagi berkaitan dengan fitnah, yang mana ini ada perusahaan yang memiliki kredibilitas bagus dan kemudian memperkerjakan ribuan orang. Dengan adanya fitnah menghasilkan penurunan secara signifikan baik partnership ataupun penjualan produk. Di tengah badai fitnah yang menerjang, Iwa Wahyudin tampil sebagai garda terdepan untuk menguatkan hati sang istri, Heni Sagara, agar tetap tegar menghadapi serangan akun-akun tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Bagi Iwa Wahyudin, apa yang dialami istrinya bukan sekadar kritik biasa, melainkan sebuah upaya pembunuhan karakter yang terstruktur dan sangat menyakitkan. Heni pun tak kuasa menahan kekecewaannya, menyebut tindakan para terduga pelaku sangat keji dan zalim karena diduga telah sengaja memerintahkan serta mendanai serangan untuk menghancurkan citranya secara personal. Prinsipnya saya memberikan keyakinan pada diri saya karena kami berdua merintis usaha ini bareng-bareng. Ketika kita tidak salah dan yakin hati nurani kita menyatakan kita tidak salah, nggak usah takut, hadapi, jangan hindari. Persoalan itu harus dilalui dengan kita masuk ke dalam persoalan itu dan selesaikan, bukan untuk dihindari. Yang kedua, kalau orang-orang selama ini mengatakan isi saya sok beragama, sok ya si paling beragama, si paling soleha, si paling ke Mekah, si paling segala macam, ya memang itulah yang memang saya tanamkan sejak saya menjadi suaminya. Jadi karena itu memang ajaran agama yang kuat itu menjadi fondasi sehingga bisa kuat kita, karena kami yakin setiap ujian itu pasti sudah ditakar oleh Allah. Tidak mungkin orang yang tidak mampu melewati ujian itu dikasih ujian seperti itu. Bismillah, saya sudah siap lahir dan batin untuk membongkar ini semuanya karena ini sangat keji, sangat zolim. Gitu kan, mereka juga punya bisnis yang sama, usaha yang sama, gitu kan, sampai melakukan black campaign seperti ini, memerintahkan, membiayai, menyerang personal branding, gitu kan. Ibaratnya pesannya itu mereka itu mau sampai di hati masyarakat itu tertanamnya si Heni Sagara ini adalah mafia skincare. Ini kan bullying ya, artinya ini kan penyerangan terhadap karakter assassination kalau menurut saya, pembunuhan karakter dari seorang Heni Sagara yang berusaha merintis usaha, memperlihatkan eksistensi dan kompetensi dia di dunia kefarmasian, sedia farmasi. Dia punya pabrik demikian lengkap yang orang mungkin melihatnya sebagai ancaman. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.